The Strongest System, Bab 251, Yao Wuxi pria dengan sekrup longgar. Rahang Lin Fan gemetar karena terkejut. Yang dia rasakan hanyalah pusing dan pusing di surga yang memberontak ini. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Secara stilt, Lin Fan mencengkeram dadanya sambil terengah-engah. Sekarang kondisi tubuh fisiknya berada pada tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih rendah, meskipun basis kultivasinya tidak terlalu tinggi. Kentut ini bukanlah sesuatu yang dapat melakukannya dengan mudah. Pout, pout. Itu sangat bagus. Wajah Yao Wuxi sangat senang. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, atau aku akan mati. Lin Fan berpikir sendiri saat wajahnya terjepit erat. Dia sangat ingin keluar dari tempat ini, tetapi Yao Wuxi tidak akan melakukan hal itu karena dia tidak memberi Lin Fan kesempatan untuk melakukannya, melepaskan beberapa kentut lagi yang bau. Sial, saya tidak tahan lagi. Mata Lin Fan berkaca-kaca sekarang. Di samping Yao Wuxi ada bilik lain yang dipisahkan oleh papan dan lubang yang dalam. Tidak peduli apa, Lin Fan tidak bisa membiarkan dirinya muncul begitu saja. Berjuang untuk beberapa langkah menyiksa sambil memegangi dinding, Lin Fan melompat ke dalam lubang dan muntah. Hei saudaraku, kamu harus menghentikan ini. Yao Wuxi hampir melompat ketika mendengar suara ini. Bagaimana mungkin ada orang di sini? Dia telah dengan jelas memeriksa bahwa toiletnya kosong sebelum masuk sekarang. Bagaimana dia bisa melewatkan ini? Apakah dia salah melihat? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Yao Wuxi bertanya dengan tidak percaya karena dia tidak tahu bagaimana orang bisa berada di sini. Ini tempat umum. Siapapun boleh masuk. Bisakah kamu menghentikannya? Lin Fan mendengus. Terbuat dari apakah orang ini? Tidak disangka dia bahkan bisa membunuh dengan kentutnya. Betapa menakutkannya ini. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Suara Yao Wuxi bergetar, seolah-olah dia sedang mempersiapkan dan menyalurkan suatu keterampilan yang maha kuasa. Saat Lin Fan mendengarnya, pendengarannya sangat sakit. Sialan ini semua karmanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah karma atas penilaian buruknya. Jika dia tidak memilih target yang salah, dia tidak akan menderita seperti saat ini. Tunggu, tolong biarkan aku pergi dulu. Lin Fan tergagap sambil berusaha menarik kakinya keluar. Pasti ada yang salah dengan Yao Wuxi ini. Hanya satu kentut saja sudah cukup membuat seseorang lemah dan lemah. Orang macam apa dia? Tapi saat Lin Fan mencapai pintu dan hendak membukanya, semuanya sudah terlambat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Suara tergesa-gesa Yao Wuxi terdengar. Tidak, pout, bumi hancur, rumput layu. Ini adalah lambang yang bisa dicapai oleh semua kentut. Raungan kentut yang memekakkan telinga bagaikan seruling surga. Semua antek di luar yang mendengar suara itu juga saling memandang. Namun, mereka sudah terbiasa. Tuan muda mereka suka kentut sejak dia masih muda. Terlebih lagi, suara kentutnya sangat keras. Suatu ketika ada seorang pria yang terlalu dekat dengan tuan muda ketika dia kentut. Setelah itu, pria tersebut muntah-muntah selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Sejak saat itu, mereka tahu betapa hebatnya kentut tuan muda mereka. Dan akhirnya, Lin Fan tidak tahan lagi dan pingsan. Dunia ini memang besar dan penuh dengan keajaiban. Lin Fan tidak pernah percaya bahwa kentut bisa membunuh. Tapi sekarang dia yakin pasti. Bahkan, dia mungkin orang pertama yang pingsan sampai mati karena kentut. Kakak, bertahanlah. Kamu tidak boleh mati di sini. Yao Wuxi merasa khawatir saat melihat pria yang pingsan di tanah. Menarik celananya, dia membawa Lin Fan dengan lift pemadam kebakaran dan keluar. Yao Wuxi mungkin satu-satunya pria di dunia ini yang hanya melepas celananya dan kentut sepanjang hari. Kalian semua datang dan bantu aku. Yao Wuxi memberi isyarat kepada anak buahnya yang menunggu di luar. Di saat yang sama, Yao Wuxi merasa tercela pada dirinya sendiri. Bagaimana dia tidak memeriksa toilet dengan benar? Itu semua salahnya. Jika dia tidak begitu ingin mengeluarkan kentut dan menemukan pria itu lebih awal, ini tidak akan terjadi. Dia mungkin baru saja menyebabkan orang tak bersalah lainnya jatuh ke kentutnya. Ini merupakan hal yang tragis bagi Yao Wuxi. Tidak lama setelah itu, Lin Fan sadar kembali. Saat dia bangun, dia membuka matanya lebar-lebar. Melihat sekelilingnya,
dia menyadari bahwa ini pasti kamar seseorang. Kasur empuk dan perabotan indah merupakan tanda kekayaan keluarga ini. Memikirkan kembali kentut itu, Lin Fan mengerutkan kening sekali lagi. Itu adalah situasi terburuk yang pernah dia alami sejauh ini. Tidak peduli seberapa siapnya seseorang, tidak ada yang bisa bertahan dari serangan seperti itu. Apa posisi pria ini di keluarga Yao? Tidak disangka dia akan memiliki bakat seperti itu meskipun tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Ini sungguh mustahil. Berderak, pintu kayu berderit terbuka dari luar saat seorang pria masuk. Dan dia tidak lain adalah Yao Wuxi. Wah, kamu baik-baik saja, saudaraku. Kamu cukup mengejutkanku. Aku benar-benar berpikir bahwa aku telah menghukum pria lain lagi. Saat Yao Wuxi melihat Lin Fan bangun dan sadar, dia membenturkan dadanya dengan lega. Tapi bukankah kamu cukup kuat untuk bisa tetap hidup setelah semua itu? Yao Wuxi kembali terlihat keheranan saat dia menyadari fakta ini. Tak disangka pria ini masih hidup setelah mengendus kentutnya yang kuat. Lin Fan duduk di tempat tidur dan memutar matanya. Apakah sekrup orang ini lepas? Namun yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa Yao Wuxi telah dikaruniai kemampuan bawaan untuk mengeluarkan kentut yang mematikan sejak ia masih kecil. Sejak lahir, Yao Wuxi memiliki potensi yang sangat biasa dan adil. Tidak peduli seberapa keras para tetua keluarga Yao berusaha, mengeluarkan bertonton harta tak ternilai untuk menciptakan pil yang berpotensi mengubah, mereka tidak dapat mengubah apapun pada dirinya. Pada akhirnya, keluarga Yao putus asa untuk mendidiknya menjadi seseorang yang berarti. Mereka mungkin juga menggunakan pil tersebut untuk penggunaan yang lebih besar pada pil lain yang memiliki potensi lebih besar. Kehilangan cinta dan perhatian dari keluarganya, Yao Wuxi sangat kesepian dan hampa. Satu-satunya teman yang dimilikinya hanyalah seekor binatang kecil di sisinya. Namun, beberapa tahun yang lalu, dia menyaksikan dengan sedih ketika satu-satunya temannya meninggal di depan matanya. Dan alasannya adalah pada suatu malam yang menentukan, hewan peliharaan kecilnya memasuki ruangan pada waktu yang salah. Yao Wuxi sedang kentut nikmat di kamarnya. Tersedak oleh baunya, binatang kecilnya pingsan dan mati. Tidak peduli berapa banyak pil yang digunakan Yao Wuxi, dia tidak dapat menghidupkannya kembali. Sejak saat itu, Yao Wuxi sangat memperhatikan tempat dia kentut. Dia tidak ingin tragedi itu terulang kembali. Di mana ini? Lin Fan bertanya. Ini keluarga Yao, tempatku. Yao Wuxi tertawa dan menjawab. Tapi bukankah kamu pria yang tangguh, benarkah? Benar, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu bisa tetap hidup? Lin Fan menatap Yao Wuxi dan otaknya mulai bergerak. Yah, ceritanya masih panjang. Kurasa aku tidak bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 atau 2 jam. Sekarang Lin Fan tidak punya nama apapun dan dia tidak akan tinggal terlalu lama di kota. Dia sebaiknya berkumpul di sini selama beberapa hari ke depan dan mencari beberapa berita tentang kondisi sebenarnya dari Laut Setan Mati. Lagi pula, pasti ada alasan mengapa kota Iblis Mati didirikan di Laut Iblis Mati dan bertahan hingga hari ini. Tentu saja, aku juga tidak terburu-buru. Karena aku juga bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, kamu tetap di sini saja. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku akan melakukannya, kamu tahu bahwa aku adalah orang yang cukup baik di keluarga Yao. Jika kamu menemui masalah apapun di kota, gunakan saja namaku sebagai pendukungmu dan tidak ada yang berani menindasmu lagi. Yao Wuxi berkata dengan angkuh. Tentu, Lin Fan terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Sepertinya ini adalah pengaturan yang sempurna. Meskipun basis budidaya Yao Wuxi tidak seberapa, setidaknya dengan statusnya sebagai anggota keluarga Yao, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Yao Wuxi, aku di sini. Keluarlah agar aku bisa bertanding. Sebuah suara memerintahkan dari luar. Saat Lin Fan mendengarnya, dia terkejut. Bukankah pria ini baru saja mengatakan bahwa dia adalah orang yang cukup berarti di keluarganya? Bukankah ini terdengar sangat berbeda dari apa yang dia katakan? Saat Yao Wuxi mendengar suara ini, tubuh kecilnya yang lemah juga sedikit gemetar. Tapi mengingat kehadiran Lin Fan, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Istirahatmu cukup. Pria di luar itu adalah kakak laki-lakiku. Hubungan kami sangat dekat, jadi kami sesekali berdebat satu sama lain untuk berlatih. Hahaha. Oh,
Lin Fan memandang Yao Wuxi dan menganggukkan kepalanya, tertegun. Pria ini berbakat. Bab 252, peristiwa mengejutkan bagi Lin Fan. Saat Yao Wuxi menghadapi Lin Fan, ekspresinya tidak takut dan tenang. Seolah-olah pria di luar itu adalah saudara terdekatnya. Tapi saat Yao Wuxi berbalik, ekspresi percaya diri itu lenyap sama sekali. Menggantinya adalah tampilan yang tragis. Bahkan ia sempat meratap dalam hati, kenapa kakak harus muncul sekarang juga? Istirahatlah yang baik, saudaraku. Aku akan kembali sebentar lagi setelah berdebat dengan kakak laki-lakiku di luar. Yao Wuxi berbalik dan memberikan senyuman terakhir. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Yao Wuxi. Di luar, seorang pria berpenampilan angkuh berdiri di luar, memiliki aura yang terasa tidak murni dan jahat. Pria itu membawa serta seorang bendahara. Dari atas hingga ujung kaki, pengurus rumah tangga juga mengeluarkan aura arogan, seolah-olah dia mengabaikan dunia sepenuhnya. Kakak ketiga, saat Yao Wuxi meninggalkan rumahnya, dia menyapa sambil tersenyum. Namun di dalam senyuman itu ada sedikit kecanggungan. Ah, kakak keenam, kakak ketigamu di sini baru saja mempelajari jurus baru, dan aku ingin mencobanya, bersamamu. Meskipun mulut Yao Xingfeng tersenyum, ekspresi jijik muncul, dari alisnya terlihat jelas. Yao Wuxi memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda dengannya. Di matanya, dia menganggap Yao Wuxi sebagai orang rendahan sejak kecil. Meskipun mereka bersaudara, Yao Xingfeng selalu menganggap Yao Wuxi sebagai anak abestart dan sampah tak berharga, yang merupakan aib bagi keluarga Yao. Tapi bagaimanapun juga, dengan ayah yang sama, Yao Xingfeng tentu saja tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti orang ini. Namun, bagi sampah seperti ini yang hanya bisa mempermalukan nama keluarga, Yao Xingfeng merasa perlu menciptakan nilai dari dirinya. Kakak ketiga, ini, Erem, hari ini tidak terlalu nyaman bagiku. Yao Wuxi tergagap. Jika kakak ketiganya menyerang sekarang, segalanya pasti akan menjadi buruk. Juga, ada orang luar di sini sekarang. Apa yang harus dia lakukan jika dia membuang seluruh wajahnya sekarang? Lebih jauh lagi, Yao Wuxi ingin menganggap orang luar itu sebagai salah satu anteknya di masa depan. Hah, kakak ketigamu, kamu tidak memberiku wajah apapun sekarang, iya. Oh, ada orang yang sangat tangguh akhir-akhir ini, iya. Mungkinkah kamu sudah meningkatkan basis kultivasimu? Baiklah kalau begitu, biarkan aku mengujinya. Keluarkan kekuatan barumu sebagai kakak ketigamu, kan? Wajah Yao Xingfeng jelas terlihat tidak senang saat dia tertawa dingin. Kakak ketiga, aku. Sebelum Yao Wuxi selesai berbicara, Yao Xingfeng menyerang tanpa ampun. Melihat serangan telapak tangan Yao Xingfeng yang terbang ke arah dirinya, dia hanya bisa menyesali nasibnya sendiri. Dan tidak mungkin dia akan membalas. Lagi pula, semakin dia melawan, semakin dia menderita. Jadi, dia baru saja dikirim terbang dengan serangan itu. Yao Xingfeng tertawa dingin sambil melangkah maju. Tanpa memberdayakan mereka dengan energi sejati apapun, dia hanya menghujani pukulan dan tendangan ke wajah Yao Wuxi, melampiaskan semua kemarahan di hatinya. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal itu, Yao Wuxi bahkan tidak berani mengisi tubuhnya dengan energi sejati untuk melindungi dirinya sendiri, dan hanya berbaring di sana menahan pukulan dan tendangan kakak ketiganya. Meskipun Yao Wuxi membenci semua ini, dia tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, dia hanyalah sampah. Namun, selama dia tetap berada di dalam keluarga, meskipun mereka tidak terlalu memedulikannya, tidak banyak hal yang akan terjadi padanya. Hei, lawan balik ya, sampah. Mata Yao Xingfeng terbakar kebencian saat dia terus meninju wajah Yao Wuxi satu demi satu. Yang bisa dilakukan Yao Wuxi hanyalah meringkuk menjadi bola dan gemetar terus-menerus. Bam, bam, anak abestart yang dilahirkan oleh seorang sel asteriste. Para antek Yao Wuxi bersembunyi di balik bayang-bayang di dekatnya. Melihat tuan muda mereka dianiaya, mereka juga marah. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menangis karena patah hati. Mereka tahu penderitaan yang dialami dan dialami tuan muda mereka. Tapi jadi apa? Pihak lainnya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Yao, seorang jenius dalam keluarga. Dan sebaliknya, mereka hanyalah budak.
Adapun tuan muda keenam mereka sendiri. Dia hanyalah seorang pria dengan potensi biasa. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai status atau wewenang untuk dibicarakan dalam keluarga. Mereka pernah mencoba membujuk tuan muda keenam mereka untuk melarikan diri dari keluarga. Tapi apa yang dia katakan berhasil membuat mereka setia padanya sejak saat itu. Mudah bagiku untuk melarikan diri, tapi kalian akan mati karenanya. Meskipun tuan muda keenam mereka biasanya hedonis, mereka tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, dia adalah pria yang baik. Satu-satunya alasan perilaku genit dan hedonistiknya di kota adalah untuk melepaskan kemarahan dan frustrasi terpendam yang ia alami terhadap mereka semua dalam keluarga. Meringkuk di lantai, Yao Wuxi mencengkeram tinjunya erat-erat dengan mata memerah. Dulu ketika ibunya masih hidup, hidupnya penuh kebahagiaan dan kebahagiaan. Tapi semuanya berubah setelah kematiannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghina ibunya, tapi dia harus terus hidup. Ibunya selalu memberitahunya, orang yang tampil kuat bukanlah pahlawan. Pahlawan adalah orang yang masih hidup. Tidak peduli berapa banyak penghinaan dan penderitaan yang dia terima dalam keluarga Yao, dia harus menanggung semua itu dan tidak pernah gegabah. Menutupi kepalanya dengan tangan, Yao Wuxi terus menghadapi hujan pukulan dari kakak ketiganya. Bam! Dengan menggunakan kakinya, Yao Xingfeng mengangkat seluruh tubuh Yao Wuxi dan menendangnya ke udara sebelum membantingnya kembali ke tanah sekali lagi. Huff! Benar-benar sampah. Tadinya kukira basis kultivasimu sudah meningkat. Tapi nyatanya, kau malah menjadi lebih sampah lagi. Bendahara di samping Yao Xingfeng memandang Yao Wuxi dengan rasa jijik yang sama. Dia juga merasa senang dengan penderitaan Yao Wuxi. Namun, dia sendiri tidak akan pernah berani menyerang Yao Wuxi dalam sejuta tahun. Tidak peduli seberapa buruknya Yao Wuxi, dia tetaplah tuan muda keluarga Yao. Dan seseorang dengan tinggi badan seperti itu bukanlah orang yang bisa disentuh oleh pelayan seperti mereka. Tapi melihat tuan mudanya mempermalukan Yao Wuxi secara menyeluruh adalah kenikmatan terbaik yang bisa dia dapatkan. Baiklah, kakak keenam, meskipun kamu adalah sampah, aku rasa kamu cukup berguna. Setelah kakak ketigamu, aku telah memberimu pujian yang menyeluruh. Aku merasa suasana hatiku sudah terangkat. Betul sekali. Ini benar-benar membuktikan fakta bahwa sampah masih bisa berguna. Oh, ngomong-ngomong, kakak keempat sudah menunggu di luar gerbang, jadi aku pamit dulu. Kemarilah, kakak keempat. Kakak keenam di sini bilang dia sudah siap untuk berdebat denganmu juga. Yao Xingfeng berteriak di luar dengan nada mengejek. Baiklah, kakak keenam. Kakak keempatmu, aku, akhir-akhir ini juga merasakan gatal pada jari-jariku. Sudah waktunya untuk berlatih. Di dalam rumah, Lin Fan mengamati diam-diam melalui celah di jendela. Dia tidak keluar untuk membantu Yao Wuxi, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Namun saat dia terus menonton, dia mulai memahami situasinya. Sepertinya hidup ini cukup sulit bagi Yao Wuxi di keluarga Yao. Namun meski begitu, Lin Fan tidak melangkah keluar untuk membantu. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Yao, dan makhluk kuat dengan tangan raksasa itu pasti tinggal di dalam sini juga. Jika dia keluar dan membantu, dia mungkin yang akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, Yao Wuxi adalah anggota keluarga Yao. Pemukulan itu mungkin sangat kejam, tetapi kemungkinan besar dia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Hais, tapi betapa tragisnya kehidupan yang dia alami. Dan waktu berlalu seiring detik dan menit. Saat itu, pintu rumah terbuka dari dalam. Meski dipukuli hingga babak belur, Yao Wuxi segera mengubah sikapnya. Meskipun seluruh wajahnya dipukuli dan bengkak karena memar, dia tersenyum lebar sambil menyeringai lebar. Kak, itu bagus sekali. Ah, sepertinya kekuatan kakak ketigaku telah meningkat sekali lagi. Tak disangka aku bukan tandingannya lagi. Hahaha, sepertinya wajah tampanku siap untuk itu sekarang. Baiklah, saudaraku, pergilah dan lanjutkan istirahat. Aku akan mengambil obat, oke. Yao Wuxi berkata kepada Lin Fan sambil tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Kemarilah sebentar. Lin Fan memberi isyarat kepada Yao Wuxi. Apa kabar bro? Yao Wuxi bertanya dengan bingung. Tidak banyak. Datang saja sebentar. Saat Yao Wuxi berjalan mendekat,
Lin Fan meletakkan tangannya di wajah Yao Wuxi dan membelainya. Wajahnya kemudian berubah saat dia menatap Yao Wuxi dengan tidak percaya. Bab 253, ada apa dengan tidak diaktifkan? Ding, selamat karena telah menemukan tipe tubuh khusus, tubuh racun terkutuk. Tubuh racun yang terkutuk tidak diaktifkan, ditakdirkan untuk menderita kemalangan dan tragedi seumur hidup. Tipe tubuh langka yang hampir punah di dunia Xuan Huang. Memegang erat Yao Wuxi, Lin Fan bingung. Bagi orang seperti dia yang telah menyeberang dari dunia lain, bagaimana mungkin dia tidak mengenal keberadaan tipe tubuh khusus? Tapi situasi saat ini membuat Lin Fan merasa sangat bingung. Kebanyakan orang yang memiliki tipe tubuh istimewa adalah orang yang berbakat dan tangguh, dan sebagainya. Mengapa kasus Yao Wuxi sangat tidak beruntung? Dan yang membingungkan Lin Fan adalah kata tidak aktif. Apa-apaan? Apakah ini berarti itu harus diaktifkan? Lin Fan selalu menjunjung tinggi orang-orang berbakat. Namun, ini adalah situasi yang sulit saat ini, karena bahkan Lin Fan sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan orang ini untuk mengaktifkannya. Hei sobat, ada apa? Apa ada yang salah? Jangan bilang kalau aku terkena penyakit mematikan atau semacamnya. Yao Wuxi memandang Lin Fan dengan wajah terkejut. Dari ekspresi aneh Lin Fan, Yao Wuxi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tidak juga. Aku hanya memikirkan beberapa hal. Katakan, kapan kamu mulai kentut? Lin Fan bertanya dengan bingung. Wajah Yao Wuxi memerah saat dia berpikir bahwa Lin Fan masih belum melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Karena malu, dia melanjutkan, ini bukan rahasia atau apapun sebenarnya. Kurasa aku memulainya ketika aku berusia sekitar 5 tahun. Tapi percayalah, saudaraku, kentutku tidak sekuat itu saat itu. Itu hanya dalam beberapa tahun terakhir ini ketika aku kentut, hal-hal buruk seperti yang terjadi padamu kadang-kadang terjadi. Dan belum pernah ada yang mendiagnosismu. Ya, semua dokter ternama dan terkemuka di benua Dongling telah memeriksaku, tapi mereka tidak bisa menemukan penyebabnya. Tapi oh baiklah, menurutku tidak apa-apa asalkan aku sudah terbiasa. Lagi pula, aku belum pernah jatuh sakit sekalipun sejauh ini dalam hidupku. Yao Wuxi tertawa terbahak-bahak. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia punya dugaan, tapi dia hanya bisa menebaknya. Sepertinya merupakan hal yang baik bagi Yao Wuxi karena badan racun terkutuk ini belum diaktifkan. Meskipun ia ditakdirkan untuk mengalami kemalangan, mungkin setiap kentutnya adalah untuk menghilangkan semua kotoran di tubuhnya. Bagaimanapun, tubuh setiap orang mengandung beberapa di antaranya. Bahkan master basis budidaya surgawi yang lebih hebat tidak akan berani mengklaim bahwa tubuhnya tidak mengandung kotoran sama sekali. Setiap orang dilahirkan dengan ketidakmurnian. Jika seseorang ingin menghilangkannya, tidak ada cara lain selain bekerja keras pada beberapa keterampilan atau cara lain untuk melakukannya. Tapi untuk membersihkan seluruhnya hanyalah mimpi yang mustahil. Baiklah, sekarang, saudaraku. Pergilah dan istirahatlah yang baik. Aku akan mengajakmu jalan-jalan di kota besok. Jangan khawatir. Dengan adanya aku, Yao Wuxi, tidak ada yang berani mengganggumu atau apapun. Yao Wuxi menepuk bahu Lin Fan dan pergi. Dia kemudian menyentuh wajahnya sendiri yang memar dan bengkak. Memang menyakitkan. Namun setelah bertahun-tahun dianiaya, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Melihat kepergian Yao Wuxi, Lin Fan tidak bisa berhenti memikirkannya. Bagaimana cara mengaktifkan tipe tubuh khusus? Dan memikirkan bahwa satu kentutnya bisa membunuh bahkan sebelum tipe tubuhnya diaktifkan. Lalu bukankah seluruh dunia akan mati begitu saja setelah dia mengaktifkannya? Saat dia memikirkan hal ini, Lin Fan bergidik sejenak. Wah, jika bukan karena kondisi fisiknya yang begitu kuat, dia mungkin mati karena kentut saja. Kamar rahasia keluarga Yao. Tuan tua, sepertinya ada cukup banyak sekte yang tiba di kota iblis mati baru-baru ini. Saya khawatir ada sesuatu di laut iblis mati yang menarik perhatian mereka. Seorang pria parubaya sedang berlutut di dalam depan seorang lelaki tua. Orang tua di ruang rahasia itu mengenakan jubah hijau dan matanya tertutup. Tubuhnya dikelilingi dan digulung oleh rantai jaringan energi, memancarkan misteri. Mencelupkan kepalanya ke dalam kehampaan, dia keluar dari sisi yang lain. Pada saat yang sama, dia memperkuat dan menyempurnakan rantai jaringan energi setiap saat.
Lautan Setan Mati adalah tempat yang penuh dengan misteri dan rahasia. Itulah alasan mengapa kami membangun kota Setan Mati di sini. Namun, ratusan tahun telah berlalu, dan kami belum mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Ini adalah bagus juga. Kami akan membiarkan semua sekte ini membuka jalan ke depan bagi kami. Sampaikan perintah saya bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga yang membuat masalah dalam jangka waktu ini. Kata lelaki tua itu sambil duduk di atas alas batu bersila. Ya, Tuan Tua. Pria parubaya itu menjawab. Saat pria parubaya itu pergi, pria tua itu sedikit membuka matanya. Seolah-olah tatapannya bisa menembus semua lapisan kehampaan di dunia dan mengamati setiap hal yang terjadi di kota iblis mati. Senyum muncul di wajahnya yang keriput. Melambaikan tangannya, peta setengah jadi melayang lembut di hadapannya. Rahasia abadi, apa kabarmu? Dia menghela nafas dengan sedikit nada frustrasi dalam suaranya. Perlahan-lahan, rantai jaringan energi bergerak seperti ular yang lincah dan menutupi ruangan, membenamkan lelaki tua itu ke dalamnya serta terus mengutak-atiknya. Hari berikutnya, wajah Yao Wuxi yang memar telah kembali normal. Terbukti, obat yang dioleskannya ke wajahnya pasti manjur agar bisa sembuh secepat itu. Saudaraku, ayo pergi. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Yao Wuxi mengetuk pintu Lin Fan pagi-pagi sekali. Setelah merenung sepanjang malam, Lin Fan menyerah untuk mencoba menemukan ide untuk mengaktifkan tipe tubuh khusus. Lagi pula, tujuan utamanya di kota iblis mati adalah menuju ke laut iblis mati. Adapun Yao Wuxi yang sekrupnya longgar, Lin Fan sudah mengetahui orang seperti apa dia. Selain semua penghinaan dan rasa malu yang dia sembunyikan di dalam hatinya, dia adalah orang yang baik secara keseluruhan. Tentu, tapi aku tidak punya uang. Jawab Lin Fan. Mendengar perkataan Lin Fan, Yao Wuxi tertawa canggung dan menepuk-nepuk kantongnya. Itu hanya uang, kan? Temanmu memilikinya, jangan khawatir. Lin Fan tertawa dan mengikuti Yao Wuxi keluar dari keluarga Yao. Lin Fan sudah memeriksa tempat tinggal Yao Wuxi. Meski tempat tinggalnya cukup besar, namun jaraknya cukup jauh dari pusat inti keluarga. Adapun fakta bahwa Yao Wuxi tidak terlalu disukai dalam keluarga, Lin Fan juga tahu. Namun, selain fakta bahwa dia diintimidasi, dia masih cukup baik dalam melakukannya. Ini mungkin menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga Yao. Yao Wuxi masih memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang nyaman dan mewah terlepas dari diskriminasi. Lagi pula, untuk keluarga besar seperti ini, setiap keturunan mewakili keluarga tersebut. Jika Yao Wuxi menjalani kehidupan yang menyedihkan, keluarganya akan diejek oleh orang luar. Adapun antek-antek Yao Wuxi, Lin Fan juga akrab dengan siapa mereka. Daha, RH, Sanha. Meski wajah mereka bertiga penuh ejekan, tak diragukan lagi mereka setia pada Yao Wuxi. Hal seperti itu bisa dilihat dari tatapan seseorang. Lin Fan juga mengetahui bahwa ayah mereka adalah pelayan keluarga Yao. Dengan demikian, mereka bertiga tumbuh besar dengan bermain bersama Yao Wuxi, dan memiliki hubungan yang dekat. Tapi yang membuat Lin Fan tercengang adalah kenyataan bahwa mereka bertiga memiliki basis budidaya perisurgawi. Fakta ini cukup mengejutkan. Apakah semua pelayan sekuat ini? Saudara Wuxi, pakaianmu sangat bagus, bukan? Di dalam kota, kemanapun Yao Wuxi berjalan, orang-orang akan menghindar dari sekitarnya. Mengintip pakaiannya sendiri, Yao Wuxi terkekeh, tidak apa-apa. Tapi ini adalah ciptaanku yang membanggakan. Bagi Yao Wuxi, pakaiannya adalah bentuk asuransi atas hidupnya. Jika dia tidak mencetak seluruh lambang keluarganya, dia tidak akan berani berjalan sekuat tenaga di jalanan. Lagi pula, jika ada orang yang melewatkan lambang di pakaiannya dan memberinya pukulan telak, bukankah dia akan ikut melakukannya tanpa alasan? Tapi sekarang dia mencetaknya dari atas sampai ujung kaki, calon penyerang akan takut bahkan sebelum menyentuhnya. Tapi tentu saja, Yao Wuxi tidak mungkin bisa memberitahu Lin Fan tentang kebenaran ini. Jika dia mengatakannya, di mana dia harus menjaga wajahnya mulai sekarang. Bab 254, Memberi terlalu banyak. Sepanjang jalan, Yao Wuxi menunjuk ke sekelilingnya berulang kali, seolah-olah semua itu adalah berkat dirinya. Dan ketika dia menjadi sangat bersemangat pada sesuatu,
dia akan mengabaikan semua tatapan aneh orang yang lewat sambil tertawa terbahak-bahak. Lin Fan terkadang tersenyum tak berdaya, bertanya-tanya pria seperti apa Yao Wuxi yang bisa tumbuh dengan cara ini. Saat berjalan-jalan, Lin Fan bertemu dengan anggota dari tidak kurang dari 5 sekte berbeda. Bingung, dia bertanya pada Yao Wuxi apakah kota iblis mati adalah tempat berkumpulnya banyak sekte berbeda. Namun jawaban Yao Wuxi membuat Lin Fan semakin curiga bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Saudaraku, ayo kita duduk di dalam. Yao Wuxi berhenti di depan sebuah ruko. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke papan nama. Toko pemandangan bulan. Tapi gadis berwarna-warni yang penuh riasan membuat semuanya jelas bagi Lin Fan. Ini adalah rumah bordil. Ayo, Tuan Muda Yao ada di sini. Silakan duduk. Saat penjaga rumah bordil wanita tua itu melihat Yao Wuxi, dia berlari ke depan untuk segera menyambutnya. Hei penjaga, apakah gadis pemimpin sedang memainkan sesuatu hari ini? Yao Wuxi bertanya. Ya, tentu saja, dia menunggumu, Tuan Muda Yao. Penjaga rumah bordil yang gemuk dan tua itu melambaikan sapu tangannya dengan penuh semangat sambil membawa Yao Wuxi masuk. Adapun Lin Fan, dia juga disalahartikan sebagai salah satu antek Yao Wuxi. Melihat betapa akrabnya dia dengan tempat itu, Lin Fan menduga bahwa Yao Wuxi pastilah orang biasa di sini. Saat itu, suara merdu sitar Tiongkok terdengar di aula. Menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya, Lin Fan mau tidak mau melihat ke arah sumber musik yang indah. Di tengah panggung, seorang wanita bercadar sedang memetik sitar dengan tangannya yang halus. Setiap suara yang dihasilkannya begitu emosional sehingga menarik hati sanubari seseorang. Yao Wuxi menyandarkan dagunya di atas tangan dengan siku di atas meja, ternyata terpesona oleh kecantikan ini. Meskipun dia berhenti, musik indah tetap terdengar di dalam lubang aula. Dengan latar belakang dan kekuatan keluargamu, aku yakin kamu bisa mendapatkannya dengan mudah jika kamu menyukainya, bukan? Melihat Yao Wuxi yang terpesona, Lin Fan tertawa pelan. Meskipun dia berkerudung, Lin Fan masih tahu bahwa dia memiliki fitur yang tajam, meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Lin Fan. Bagaimanapun, dunia ini dipenuhi dengan keindahan, dan dia tidak akan mudah goyah. Yao Wuxi menggelengkan kepalanya dengan tatapan gelap di matanya, bunga adalah yang terindah jika kamu mengamatinya. Jika kamu mencabutnya, kamu bisa menghancurkan kesempurnaannya. Terlebih lagi, bersama orang sepertiku mungkin tidak membawa kebahagiaan baginya. Petik 1. Baiklah, Daha, bawakan sejumlah uang untuk memberi tip padanya. Nona Qian Yu, tolong satu lagi. Di area menonton, Yao Wuxi bertepuk tangan dan bersorak. Setelah mendengar suara itu, Qian Yu menganggukkan kepalanya dengan lembut ke arah Yao Wuxi dan terus memainkan sitarnya. Sebenarnya Yao Wuxi bukanlah pria yang penuh nafsu. Namun, dia bertekad untuk mengunjungi tempat ini setiap hari. Lagi pula, mendengarkan musik manis ini membuatnya merasa seolah-olah segalanya baik-baik saja di dunia ini, meski hanya sesaat. Bagus sekali, bukan, kakak keenam. Saat itu, suara aneh datang dari tempat lain. Yao Wuxi, yang sedang mabuk musik, tiba-tiba melompat dengan wajah pucat. Dia kemudian berbalik perlahan. Lin Fan menoleh saat seorang pria berjalan perlahan. Sama seperti Yao Wuxi, pakaian pria ini memiliki lambang 5 cakar. Kakak kelima, Yao Wuxi tidak menyangka kakak kelimanya, Yao Tengfei, ada di sini. Kudengar kakak ketiga dan keempat pergi mencarimu kemarin. Tak kusangka kamu sudah pulih begitu cepat dan langsung menjalani kehidupan yang tidak bermoral di sini. Sobat, menjalaninya sekarang, bukan? Sepertinya gadis di atas sana cukup baik. Sudah lama aku tidak ke sini. Tak kusangka toko Monview akan menghasilkan produk berkualitas setelah sekian lama dan aku bahkan tidak mengetahuinya, ya. Yao Tengfei tertawa dingin. Tentu saja, dia tahu kalau kakak keenamnya menyukai gadis bermain sitar ini. Tapi itulah intinya. Dia ingin melihat ekspresi sedih di wajah saudara keenamnya saat dia merebut gadis yang disukainya tepat di depan matanya. Lagi pula sampah ini tidak berani melawan. Hei penjaga, ayo, suruh gadis sitar itu ke sini untuk menemaniku. Yao Tengfei berteriak dan memberi isyarat kepada penjaga rumah bordil. Wajah penjaga rumah bordil tua yang gemuk itu pucat pasi.
Dia tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi sekarang saat dia melihat ke arah Yao Wuxi dan kemudian ke Yao Tengfei. Kedua pria ini bukanlah orang-orang yang bisa disinggungnya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Yao Tengfei mendesis dingin. Tidak, Qian Yu, ayo, kemarilah. Tuan muda kelima Yao memanggilmu. Penjaga rumah bordil tergagap saat mencoba menyenangkan Yao Tengfei. Oh, kamu punya pesuruh baru di sekitarmu ya, kakak keenam. Yao Tengfei memandang Lin Fan yang duduk diam dan tertawa mengejek. Kakak kelima, dia temanku. Yao Wuxi mengerutkan kening, tapi dia tidak berani menegur terlalu kurang ajar. Oh, ya, siapapun yang kamu kenal sebagai sampah pasti juga sampah, bukan? Kamu yang di sana, berdiri. Kamu tidak berhak duduk di sini. Yao Tengfei menunjuk ke arah Lin Fan dan memerintahkan. Di kota iblis mati, keluarga Yao adalah yang terbesar. Tidak peduli siapa yang datang ke kota, keluarga itu tidak peduli. Terlebih lagi, Yao Wuxi adalah sampah paling sampah baginya, jeruk busuk berdarah yang bisa diremas Yao Tengfei seketika. Yao Wuxi mencengkeram tinjunya erat-erat. Saudara kelima, dia adalah temanku. Tolong, jangan menghina temanku. Wah, bukankah mulutmu terlalu besar untuk orang yang sangat lemah? Bagaimana sekarang? Kamu sedang mencoba bertengkar dengan kakak kelimamu di sini sekarang, Yao Tengfei berdiri dengan marah dan mendengus dingin. Dan saat itu, Qian Yu mendekat perlahan. Melihat kedatangannya, Yao Tengfei tertawa dingin. Mengangkat tangannya, dia menamparkan pipi Yao Wuxi dengan erat. Aku memberitahumu di sini dan sekarang. Kamu hanya sampah di keluarga Yao. Lebih baik jaga nada bicaramu mulai sekarang. Yao Tengfei meludah dengan dingin. Qian Yu berdiri di tempatnya, terpana dengan apa yang terjadi. Daha dan antek-antek lainnya gemetar karena marah, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menahannya. Jika tidak, tuan muda mereka akan semakin menderita. Duduk di sana, Lin Fan juga mencengkeram tinjunya dengan erat. Ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin memukul seseorang. Di wajah putih pucat Yao Wuxi, tanda merah pada 5 jari mulai muncul. Tapi Yao Wuxi menanggungnya meski ada kemarahan di hatinya. Ya, kakak kelima. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Dia baru saja kehilangan seluruh martabatnya di depan teman barunya ini, dan dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Lin Fan tentang dia mulai sekarang. Yao Wuxi merasa sangat tidak berdaya dan kecil di dunia saat ini. Seolah-olah tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menjadi milik seseorang yang tidak berharga seperti dirinya, karena ia gemetar tak terkendali. Dan pada saat itulah dia menemukan dukungan berupa tangan yang bertumpu pada bahunya. Lin Fan telah berdiri, menatap lurus ke arah Yao Tengfei, dia melanjutkan, itu keterlaluan. Jadi sekarang kamu ingin berdiri dan mencari ganti rugi atas sampah ini sekarang. Tapi sekali lagi, aku ragu sampah ini berani melakukannya. Apakah kakak kelimamu mengatakan yang sebenarnya ya, kakak keenam? Yao Tengfei mengejek Yao Wuxi. Bahkan jika dia memberi Yao Wuxi 100 nyali baru, orang ini pasti tidak punya nyali untuk melawannya. Kepala Yao Wuxi masih tertunduk karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suara lembut Qian Yu terdengar, Tuan Muda Yao. Setelah mendengar suara ini, kepala Yao Wuxi semakin menunduk, dan semakin gemetar. Dia pasti telah menyaksikan seluruh adegan itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjadi sampah. Melihat Yao Wuxi, Lin Fan juga tidak berdaya. Kepribadian pria ini terlalu lembut. Bertahan semampunya. Jika keadaan tidak berubah, bagaimana jadinya dia di masa depan? Sambil menundukkan kepalanya juga, Lin Fan berbisik di telinga Yao Wuxi, jika kamu terus bertahan dan menyerah, kamu harus menyaksikan apa yang disebut kakak kelima kamu mencabuli gadis yang kamu sukai ini. Itukah yang kamu inginkan? Bahkan jika kamu tahu bahwa kamu lebih lemah dari dia saat ini, kamu tidak boleh hidup dalam penyesalan. Kalau tidak, bahkan jika kamu berhasil membalas dendam di masa depan, itu hanya tindakan seorang pengecut. Yao Wuxi menatap Lin Fan, berjuang keras di dalam hatinya. Sini, datanglah padaku. Biarkan aku memanjakanmu secara perlahan dan penuh kasih sayang. Yao Tengfei memberi isyarat ke arah Qian Yu. Qian Yu tertegun, agak takut.
Bab 255, jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, panggil nama saya. Qian Yu berdiri di tempatnya. Situasi di depannya dan raut wajah Yao Tengfei sangat mengerikan. Apalagi ketika matanya sepertinya mampu melihat semuanya. Datanglah kemari. Wajah Yao Tengfei sangat tidak senang ketika dia menyadari pelacur ini berhenti bergerak ke arahnya. Qian Yu, cepatlah menemui tuan muda kelima. Penjaga rumah bordil tua itu gemetar di satu sisi karena ketakutan di hatinya juga. Saat para dewa bertarung, yang menderita hanyalah manusia biasa. Seseorang seperti tuan muda kelima bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh wanita seperti mereka. Dan dari kelihatannya, tuan muda keenam juga tidak bisa melawannya. Tamparan itu membuat hatinya masih bergetar. Saudara kelima, jangan berlebihan. Menarik napas dalam-dalam, Yao Wuxi mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Yao Tengfei. Yao Tengfei, yang sepanjang waktu tertawa dengan dingin, tercengang saat mendengar ini, dan menatap Yao Wuxi dengan tidak percaya. Tak disangka sampah ini berani membantahnya. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Daha dan yang lainnya berdiri dengan rasa tidak percaya yang sama. Mereka tidak percaya tuan muda mereka bisa sekuat itu. Yao Wuxi melangkah maju, menghalangi jalan antara Qian Yu dan Yao Tengfei, dan menatap lurus ke mata kakak kelimanya. Kamu bisa mempermalukanku dan memukulku, aku akan menanggung semuanya. Tapi jika kamu main-main dengan teman-temanku, aku tidak bisa memaafkannya. Yao Tengfei, izinkan aku memberitahumu hal ini secara langsung sekarang. Jika kamu berani menghina teman-temanku seperti itu lagi, bahkan jika aku mati, aku akan terus bertarung denganmu. Meningkatkan keberaniannya, pikiran Yao Wuxi keluar dari mulutnya. Saat ini, Daha dan yang lainnya benar-benar tercengang. Tidak disangka tuan muda mereka bisa memilikinya dalam dirinya. Darah mereka mendidih pada saat bersamaan. Hanya satu perintah dari tuan muda mereka dan mereka siap menyerahkan nyawa mereka untuknya, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Wow. Kakak keenamku sudah dewasa sekarang, iya. Baiklah kalau begitu, pria tangguh. Biarkan aku melihat betapa tangguhnya dirimu sebenarnya. Wajah Yao Tengfei terbakar amarah saat dia melengkungkan kelima jarinya. Dengan itu, cakar hantu hitam pekat terbang menuju dada Yao Wuxi. Hidupku berakhir di sini. Melihat cakar yang terbang ke arahnya, hati Yao Wuxi menjerit sesaat. Dia tahu bahwa dia harus membayar mahal karena melakukan tindakan berani ini, tetapi dia sudah siap secara mental untuk itu. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, dia harus tampil terkuat. Yao Wuxi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya tertutup rapat. Dia tidak berani menyaksikan apa yang akan terjadi. Namun setelah beberapa saat, Yao Wuxi menyadari bahwa tidak banyak yang terjadi padanya. Membuka matanya, dia melihat apa yang terjadi dengan tidak percaya. Apa itu? Tidak kusangka temannya ini kuat. Lin Fan telah berdiri dan dengan mengangkat tangannya dengan lembut, dia segera menghancurkan keterampilan Yao Tengfei. Budidaya penuh peri surgawi. Tidak buruk, tidak buruk. Tapi melawan seseorang seperti Lin Fan, ini masih jauh dari cukup. Sialan, sepertinya kalian para anjing tidak tahu apa yang baik untukmu. Yao Tengfei sangat marah. Tak disangka sampah ini berani melawan seseorang dari keluarga Yao di kota iblis mati. Tiba-tiba, Lin Fan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan tatapan tajam seperti aura kehendak seseorang yang terkunci padanya. Dan keinginan ini hanya bisa dirasakan oleh Lin Fan dan tidak ada orang lain. Tapi setelah beberapa saat, Lin Fan menyeringai. Sepertinya ada alasan kenapa Yao Wuxi bisa bertahan selama ini di keluarga Yao. Melihat Yao Wuxi, Lin Fan mengerti. Lagi pula dia tidak dibenci oleh setiap orang di keluarga Yao. Dengan jaminan dukungan orang ini saat ini, sudah lebih dari cukup bagi Lin Fan untuk menyerang. Tangan iblis. Energi sejati Yao Tengfei bergemuruh, saat dia mengulurkan tangannya dalam bentuk cakar binatang ke arah Lin Fan. Di ujung jari cakarnya, terdengar gemuruh petir. Tampaknya, ini adalah keterampilan berlevel sangat tinggi. Lin Fan melontarkan ekspresi jijik. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan orang ini. Mengangkat kepalanya, Lin Fan menjentikkan jarinya. Bam! Wajah marah Yao Tengfei berubah menjadi tidak percaya. Tubuhnya yang kekar itu menghantam pilar dan terbang keluar dari rumah bordil seperti layang-layang yang terlempar dari langit.
Semua orang memandang Lin Fan dengan tercengang. Mereka tidak mengira dia akan mengirim Yao Tengfei terbang dalam satu gerakan. Ini. Dan yang membuat mereka semakin terperangah adalah kenyataan bahwa pria ini telah memukuli salah satu tuan muda keluarga Yao. Ini adalah berita besar. Apakah kamu melihatnya, kakak Wuxi? Haha, itu saja yang dimiliki oleh kakakmu yang kelima. Lin Fan tertawa. Ya, melihat apa yang terjadi di hadapannya, Yao Wuxi menganggukkan kepalanya dengan kaku. Tiba-tiba, seluruh tanah berguncang dan bergetar hebat. Wajah tenang Lin Fan juga terkejut, saat dia bergegas keluar dari rumah bordil. Semua orang di kota iblis mati terhenti saat mereka menatap lekat-lekat ke kejauhan. Jauh di kejauhan, seberkas cahaya hitam melonjak ke langit menembus awan. Kekuatannya begitu kuat sehingga semua orang bisa merasakan dirinya ditarik sedikit ke arah tersebut, saat aura kuat mengelilingi seluruh kota iblis mati. Apa itu? Lin Fan melihat ke arah yang sama dengan bingung. Ini adalah situasi yang luar biasa. Itu, Laut Iblis Mati. Yao Wuxi melihat ke kejauhan dan menjawab juga. Lin Fan dipenuhi dengan pertanyaan. Itu adalah lautan setan mati. Lalu apakah pancaran cahaya hitam itu? Itu bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki oleh manusia biasa. Dia mulai ragu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan laut setan mati. Haruskah dia tetap melanjutkan? Tiba-tiba, beberapa aura kuat juga muncul dari dalam kota iblis mati. Beberapa seberkas cahaya melonjak ke langit dan terbang ke arah pancaran cahaya. Lin Fan tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya lautan iblis mati jauh lebih rumit dari yang dia kira. Hari berikutnya, kota ini penuh dengan diskusi mengenai apa yang terjadi di laut setan mati kemarin. Menurut sebagian orang, pancaran cahaya tersebut merupakan tanda lahirnya suatu harta karun ketuhanan yang tiada taranya. Hai, saudara Wuxi, aku sedang ada urusan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lin Fan memutuskan bahwa tujuan utamanya di sini adalah menuju ke Laut Setan Mati. Sekarang sesuatu yang besar sedang terjadi di sana, dia pasti pergi ke sana. Kalau tidak, dia mungkin akan menyesal seumur hidupnya. Ah, cepat sekali. Yao Wuxi terkejut. Ya, Lin Fan mengangguk. Dia belum memikirkan cara mengaktifkan tipe tubuh khusus Yao Wuxi itu. Mungkin pria ini hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Tapi, Lin Fan yakin pria ini pasti akan menjadi jauh lebih kuat setelah tipe tubuh khususnya diaktifkan. Tipe tubuh yang hampir punah dan langka di dunia Xuan Huang. Lagi pula, hal macam apa itu? Berapa banyak orang yang ada di seluruh dunia Xuan Huang? Begitu banyak sehingga Lin Fan bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Dan mengira hanya Yao Wuxi yang memiliki tubuh ini. Kalau begitu, itu pasti sesuatu yang sangat keterlaluan. Terima kasih atas keramahan Anda selama beberapa hari terakhir. Saya, Lin Fan, juga tidak suka berutang budi kepada orang lain. Izinkan saya memberi Anda sebuah keterampilan. Jika Anda melatihnya setiap hari, itu sudah cukup untuk melindungi Anda. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan memberikan tubuh iblis tingkat titanium kepada Yao Wuxi. Lin Fan yakin di masa mendatang, Yao Wuxi pasti akan menjadi korban pelecehan yang lebih besar. Tapi dengan ini, itu akan sedikit membantunya. Apakah kita akan bertemu lagi? Saat Lin Fan hendak pergi, Yao Wuxi bertanya dengan lembut. Berbalik, Lin Fan tersenyum, pasti. Bercanda denganku. Bagaimana Lin Fan membiarkan orang ini pergi? Jika Yao Wuxi mengaktifkan badan racun terkutuk, bukankah dia juga merupakan tokoh dikdaya yang tak terkalahkan? Iya, hati-hati, saudaraku. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan, panggil saja namaku. Itu akan sangat berguna di kota iblis mati. Yao Wuxi melambaikan tangan. Lin Fan menghela napas dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, panggil namamu. Kalau begitu aku akan dihantam sampai mati. Bab 256, Kesenjangan Misterius. Lautan Setan Mati terletak sekitar 100 mil jauhnya dari kota Setan Mati. Hanya dengan melihatnya sekilas, seseorang mungkin tidak dapat mengetahui sesuatu yang istimewa tentangnya. Tapi, kabut darah naik dari permukaan air, mirip dengan uap yang keluar dari air panas. Namun, mereka yang terbang untuk menyelidiki tempat itu disambut dengan keterkejutan.
Di tengah lautan ada ruang hampa melingkar yang membentang beberapa ribu kaki. Semua air di dalamnya telah menguap. Banyak orang melayang di atas langit, menatap ini dengan bingung. Menurut legenda, Laut Setan Mati adalah tempat kelahiran binatang yang sangat ganas. Melebarkan sayapnya, binatang itu bisa menutupi seluruh langit, membawa kegelapan ke daratan. Dengan satu mulut, ia bisa menelan seluruh lautan. Tapi tentu saja, legenda tetaplah legenda, tanpa banyak kredibilitas. Jika binatang seperti itu benar-benar ada, maka itu akan sangat menakutkan. Ketika Lin Fan tiba, dia menarik perhatian beberapa orang. Tapi mereka segera mengabaikannya. Bahkan keluarga Yao dari kota iblis mati tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sinar cahaya hitam itu bertahan sepanjang hari dan malam, tidak memungkinkan siapapun untuk mendekatinya sama sekali. Itu baru hilang pagi ini. Munculnya beberapa sekte besar di tempat seperti ini adalah untuk menyelidiki peristiwa ini. Lin Fan tetap bersembunyi di antara kerumunan, tidak berani menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Para murid yang dikirim oleh sekte kali ini cukup baik. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan memiliki murid dengan basis budidaya surgawi yang lebih besar yang memegang kendali. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Fan ingin mengacaukannya, dia harus mengetahui tempatnya terlebih dahulu. Menyipitkan matanya, Lin Fan melihat orang yang luar biasa. Lin Fan tidak menyangka akan melihat Teng Long, anak laki-laki yang dia bunuh dengan tangannya sendiri, muncul di depan matanya. Ada yang salah di sini. Dia mengerutkan kening. Dia sangat yakin bahwa Teng Long dari dinasti Qin Shen telah dibunuh olehnya, tapi bagaimana dia bisa baik-baik saja sekarang? Faktanya, basis budidayanya sepertinya telah berkembang. Melihat pria di samping Teng Long, Lin Fan bahkan lebih bingung. Tidak benar. Orang-orang ini jelas berbeda dari apa yang dia ingat hari itu. Basis budidaya Kaisar Qin jelas hanya berada pada tingkat surgawi yang lebih rendah. Bagaimana dia bisa berada di level surgawi yang lebih rendah saat ini? Lin Fan sangat bingung saat ini, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Yao Tian, walaupun ini adalah wilayahmu, lautan iblis mati tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga Yao. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, aku yakin setiap orang berhak menjelajahinya sendiri. Beberapa tokoh di antara kerumunan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Dalam rangkaian acara ini, masing-masing dari mereka ingin mendapatkan manfaat yang maksimal. Saudara King Huo, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu sarankan. Yao Tian adalah kepala keluarga Yao saat ini. Dia lebih jelas tentang kejadian aneh di Laut Setan Mati dibandingkan orang lain. Jika keluarga Yao dapat mengambil semua manfaatnya, tentu saja itu akan menjadi hal terbaik yang pernah ada. Tapi, dia tahu itu mustahil. Dia hanya bisa menyalakan pancaran cahaya karena bertahan terlalu lama. Oleh karena itu, mustahil bagi siapapun untuk tidak menyadarinya. Sekarang sekte-sekte besar ini ada di sini, tidak peduli seberapa kuat keluarga Yao, tidak ada kesempatan bagi keluarga tersebut untuk melawan mereka semua. Sederhana saja, siapapun yang menyaksikan ini akan mendapat bagian darinya. Ini adalah fenomena yang belum pernah dialami oleh Laut Iblis Mati. Oleh karena itu, sesuatu yang berharga pasti disembunyikan di dalamnya. Saya yakin semua orang tahu bahwa persyaratan untuk memasuki Laut Setan Mati adalah bahwa seseorang harus lebih rendah dari basis budidaya surgawi yang lebih besar. Saya mengusulkan bahwa hanya 6 sekte yang hadir, bersama dengan keluarga Yao, yang akan memilih murid untuk masuk. Bagaimana dengan itu? Seorang pria parubaya berjubah hijau menyatakan. Siapapun selain 6 sekte dan keluarga Yao, pergilah. King Huo melihat sekeliling dan menuntut dengan sombong. Kekuatan 7 pembangkit tenaga listrik yang hadir sudah lebih dari cukup. Ada terlalu banyak seniman bela diri gelandangan di sekitar, dan tidak ada gunanya membiarkan orang-orang ini mendapatkan sesuatu yang baik secara gratis. Beberapa seniman bela diri gelandangan tidak berani bersuara menentangnya dan hanya pergi diam-diam. Namun ada juga yang merasa marah. Lautan Setan Mati adalah tempat umum. Siapapun di sini berhak atasnya. Hak apa yang kamu miliki untuk melarangku masuk? Seorang seniman bela diri gelandangan menggonggong dengan marah. Itu benar. Kalian tidak boleh terlalu sombong hanya karena kalian punya otoritas lebih.
Lin Fan bersembunyi di tengah kerumunan dan terus mengamati dalam diam, tidak menonjolkan diri. Tapi dia kasihan pada orang-orang yang berteriak-teriak itu. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Memang benar, King Huo menyapukan tangannya dengan gerakan memutar. Seolah-olah dia sedang menarik kabel jaringan energi yang tak terbatas, dia menjerat semua orang yang berbicara dan melemparkannya ke udara. Retakan. Semua seniman bela diri gelandangan yang marah segera kehilangan nyawanya. Saya sudah menegaskan pendirian saya. Semua personel yang tidak relevan harus pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Semua orang yang melihatnya memandang King Huo dengan kaget dan takut. Mereka tidak menyangka pria ini akan membunuh tanpa ragu sedikit pun. Lin Fan melihat ke depan, ada begitu banyak orang berkuasa yang memblokir pintu masuk. Dia juga kehabisan akal. Mungkin mustahil baginya untuk menerobos masuk begitu saja. Apakah dia benar-benar harus menyerah begitu saja? Sekte Api-Api, Sekte Tongtian, Sekte Xianling. 6 sekte, 6 perwakilan kuat, serta kepala keluarga Yao, adalah prajurit basis budidaya surgawi yang lebih rendah yang dipilih. Tapi Lin Fan tahu bahwa tuan tua keluarga Yao pasti juga menyaksikan rangkaian peristiwa ini dari dekat. Untuk lolos dari jemari beberapa makhluk surgawi yang lebih besar, Lin Fan belum berada pada kondisi itu. Selain itu, ada Kaisar Qin, yang memiliki dendam darah terhadapnya, dan juga memiliki basis budidaya surgawi yang lebih besar. Hai, Lin Fan menggaruk kepalanya karena frustrasi. Dengan serius, kembali dengan tangan kosong seperti ini. Ketika Lin Fan melihat peta di tangan orang-orang yang melihatnya, dia juga terkejut. Peta harta karun 7 orang suci. Namun ternyata, apa yang mereka miliki hanyalah sebagian dari peta harta karun tersebut, bukan keseluruhannya. Tapi ini juga menjelaskan dengan jelas mengapa ada begitu banyak seniman bela diri gelandangan dan murid sekte yang berkumpul di kota setan mati baru-baru ini. Itu semua karena, peta harta karun 7 orang suci. Tapi siapa yang menyebarkan ini? Apakah itu 7 orang suci itu? Tapi itu juga tidak benar. Pria berdarah itu hanyalah kerangka. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tapi ada apa dengan pancaran cahaya hitam itu? Mungkinkah ada hal lain selain peta harta karun 7 orang suci yang bekerja di sini? 6 sekte dan keluarga Yao terlalu berlebihan. Satu demi satu, para seniman bela diri gelandangan berbisik di antara mereka sendiri dan pergi secara bertahap. Betapapun marahnya mereka, jika mereka tidak meninggalkan tempat ini, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Jadi, bagaimana jika mereka sombong? Jika kita tidak pergi, kita mungkin akan terbunuh saat ini juga. Mendesah. Melihat sekelompok orang yang melihatnya, King Huo menjadi marah dan meledak sekali lagi. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Mendengar raungan ini, hati mereka semua menjadi bingung pada saat yang bersamaan. Raungan Master Surgawi yang lebih hebat mengandung kekuatan jaringan energi dan bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar saat terjadi perubahan lagi. Wajah semua orang tercengang, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Saat itu, di dalam kehampaan yang terbuka di tengah lautan, sebuah celah mulai terbuka. Itu terbuka semakin lebar, dan akhirnya, seberkas cahaya keemasan keluar dari celah itu dengan aura misterius. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak. Itu pintu masuk untuk menuju ke bawah. Semuanya, sekarang. Tiba-tiba, semua orang berdiskusi dan berteriak dengan marah. Wajah King Huo menjadi sedingin es saat dia mendesis, memintanya. Langit berubah warna. King Huo, dewa surgawi yang lebih tinggi, telah mengangkat tangannya, berniat menjatuhkan semua orang dengan satu serangan telapak tangan. Tangan yang terangkat itu menyebabkan langit bergetar hebat ketika kekuatan yang sangat besar sepertinya jatuh ke bawah. Mendongak, Lin Fan juga panik. Itu adalah lakukan atau mati. Dia kemudian melompat ke celah di bawah. Banyak seniman bela diri gelandangan yang mengikuti jejaknya. Seekor burung mati demi makanan, dan manusia mati demi kekayaan. Meskipun tempat seperti ini penuh dengan bahaya, daya tarik dari karunia tersebut menyebabkan orang-orang ini kehilangan akal sehat atau ketakutan akan hidup mereka di hadapan keserakahan. Bab 257, Tempat Terlarang yang Menimbulkan Kematian. Brengsek.
King Huo mengutuk pelan sambil melambaikan tangannya dan semua auranya menghilang seketika. Sialan para seniman bela diri gelandangan ini. Murid-murid, berkumpul. Kalian semua harus memasuki tempat terlarang. Jika kalian bertemu dengan seniman bela diri gelandangan, bunuh mereka semua. King Huo berkata dengan ekspresi kasar. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah salah satu dari mereka cukup beruntung bisa lolos dengan harta berharga atau apapun. Untuk mencegah hal itu terjadi, yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan perintah pembunuhan kepada murid-muridnya. Ya, Penatua. Semua murid Sekte Api-Api menganggukkan kepala. Sekte lain membiarkan semua murid mereka berada di tempat terlarang bersama dengan keluarga Yao. Kaisar Qin berdiri di sana, memandangi celah itu, mencoba mengintip ke dalamnya. Namun, ada kekuatan aneh yang sepertinya menutupi celah tersebut. Ketika dia mencoba menyentuh celah itu sendiri, dia mendapati dirinya ditolak oleh kekuatan yang sama. Sungguh, tanah terlarang ini hanya diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki basis budidaya di bawah tingkat surgawi yang lebih tinggi. Saat Lin Fan melompati celah tersebut, dia menjaga dirinya dalam mode stealth. Dia tidak tahu apa yang diharapkan di bawah. Jadi, lebih aman untuk tetap berada di stealth. Tapi saat Lin Fan mendarat, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Mengaum, serangkaian geraman dan raungan memenuhi area terlarang. Di sekelilingnya ada binatang buas yang bergerak terus-menerus seperti hantu. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tak satu pun dari binatang ini yang memiliki tubuh fisik. Mereka semua adalah roh binatang. Ahahaha. Serangkaian tangisan tragis terdengar. Lin Fan menoleh dan menemukan bahwa ketika para seniman bela diri gelandangan itu jatuh dari celah di atas, mereka mendarat di tengah-tengah roh binatang. Mata roh-roh binatang itu memerah saat mereka bergegas mencabik-cabik para seniman bela diri gelandangan itu seperti serigala. Kematian mereka sangat kejam dan mengerikan. Chekmen, bukankah ini hanya jebakan? Lin Fan menyadari bahwa celah yang baru saja muncul hanyalah jebakan yang menyebabkan kematian. Untung dia tetap dalam mode stealth. Meskipun kondisi tubuh fisiknya mungkin mampu menahan serangan roh-roh binatang ini, tapi siapa yang tahu kalau mungkin ada roh-roh yang sangat kuat yang bisa membunuhnya. Tolong! Seorang seniman bela diri gelandangan telah mendarat di dekat Lin Fan dan sedang dikunyah oleh banyak roh binatang. Akhirnya, dia hancur berkeping-keping. Darahnya perlahan merembes ke tanah juga, dan akhirnya, sisa-sisa dirinya hilang seluruhnya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Tempat ini seperti neraka itu sendiri, luas dan luas, tanpa akhir. Serangkaian jalur berkelok-kelok ke bawah dari atas, berputar dan berputar mengelilingi seluruh tempat. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya, yang dia lihat hanyalah tembok curam. Tidak ada tanda-tanda dari celah tempat mereka turun. Rupanya, mereka yang masuk dari pintu masuk utama akan masuk dari tempat yang berbeda dari tempat mereka berada sekarang. Lin Fan mengamati roh binatang itu. Semuanya berada pada tingkat perisurgawi. Jika dia membunuh kumpulan roh yang padat ini, poin pengalamannya mungkin akan cukup besar juga. Tapi dia harus mulai mencari rahasia yang tersembunyi di Laut Setan Mati. Bagaimanapun, itu adalah hal yang paling penting. Hal lain hanya akan membuang-buang waktu. Lin Fan mencoba terbang ke udara untuk melakukan perjalanan, tetapi dia tidak bisa, seolah-olah ada kekuatan yang menyeretnya ke bawah. Sepertinya penerbangan dilarang di tempat ini, dan dia hanya bisa bergantung pada berjalan kaki. Inilah jenis tempat yang paling dibenci Lin Fan. Tidak hanya jelek, tapi juga penuh dengan aturan yang membatasi. Lin Fan mengelak ke kiri dan ke kanan, melangkah dengan hati-hati agar tidak menabrak roh binatang apapun. Di jalur spiral ke bawah, Lin Fan memperhatikan ada banyak lubang. Beberapa seniman bela diri gelandangan yang lebih kuat dan berhasil lepas dari cengkeraman roh binatang akhirnya harus melarikan diri dalam keadaan menyedihkan menggunakan lubang tersebut. Hai, Lin Fan menghela nafas. Lautan iblis mati ini pada dasarnya adalah tempat terlarang yang menuntut nyawa seseorang. Setelah beberapa saat, Lin Fan berhasil menghindari roh binatang itu dan mencapai sebuah lubang. Saat itulah dia menyadari ada keributan yang terjadi di antara para roh. Melihat ke sekeliling, dia menemukan seseorang memburu roh-roh binatang ini seperti orang gila. Berteriak dan mengaum,
seolah-olah dia adalah seorang gladiator Romawi kuno, tak kenal takut dan garang. Tapi bagi Lin Fan, ini hanyalah orang bodoh. Alih-alih mencari harta karun itu, dia malah membuang-buang waktunya untuk semua roh ini. Jumlahnya sangat banyak sehingga mungkin butuh waktu lama baginya untuk membersihkannya. Mengabaikan pria ini, Lin Fan juga melompat ke dalam lubang. Di tempat lain, Teng Long sedang memeriksa sekelilingnya. Di wajah muramnya ada ekspresi tidak percaya. Tidak benar, tidak benar. Mengapa laut iblis mati berubah seperti ini? Menghancurkan roh binatang di tangannya, Teng Long menatap tempat yang familiar namun asing ini. Kuburanku, di mana sih? Teng Long sedang marah saat ini. Ini bukan yang dia harapkan. Teng Long yang sekarang bukan lagi Teng Long seperti dulu. Ini adalah tubuh yang dimiliki oleh tulang putih giok. Satu-satunya tujuan dari tulang putih giok adalah untuk menemukan seseorang dengan potensi luar biasa untuk bertindak sebagai wadah. Meski potensi Teng Long cukup luar biasa, namun jauh dari ekspektasi tulang. Sialan bajingan itu. Berani-beraninya dia memberi pil pengubah kehidupan yang menjijikkan surga yang diam-diam telah aku simpan dalam kesadaranku yang saleh ke dalam seekor anjing hitam berdarah. Mata Teng Long terbakar amarah saat dia mendengus dingin dan terus berjalan. Saat Lin Fan melanjutkan perjalanannya lebih jauh, dia dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman. Dindingnya sepertinya memberikan tekanan khusus, dengan aura mengancam datang dari kedalaman tempat ini. Pasti ada sesuatu yang salah dengan laut setan mati ini, dan Lin Fan yakin bahwa pancaran cahaya hitam bukanlah hasil karya peta harta karun 7 orang suci. Tapi kalau memang begitu, benda apa yang mengintai di tempat ini? Saat itu, Lin Fan mendengar suara perkelahian di depan, dan dia pergi untuk memeriksanya. Serahkan barang itu. Seorang murid dari Sekte Api-Api, Cheng Hailong, tertawa dingin ketika dia melihat seniman bela diri gelandangan di depannya. Sejak mereka masuk dari pintu masuk utama, Cheng Hailong mendapati dirinya sendirian. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang memisahkan dia dan semua junior broter lainnya yang datang bersamanya. Meskipun hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi mereka untuk berpisah, Cheng Hailong tidak mempermasalahkannya sama sekali. Lagi pula, ini berarti lebih mudah membunuh orang lain demi harta apapun. Di tengah perjalanan, Cheng Hailong menemukan pria yang bertingkah licik dan bersembunyi. Jantungnya kemudian melompat. Seniman bela diri gelandangan ini pasti menemukan sesuatu yang sangat bagus. Mustahil. Pria yang menentang Cheng Hailong adalah seorang seniman bela diri gelandangan. Saat dia tiba melalui celah tersebut, dia menemukan peti harta karun berisi 1 pil. Sekarang seseorang mencoba merampoknya, tidak mungkin dia membiarkannya begitu saja. Meskipun dia tidak tahu jenis pil apa ini, tapi jika pil itu ada di area terlarang berarti itu pasti sesuatu yang luar biasa. Mendekati kematian. Cheng Hailong sangat marah. Berubah menjadi keadaan seperti monster, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, mengirimkan sinar merah panjang ke arah seniman bela diri gelandangan itu. Keluar dari lubang, Lin Fan bersembunyi di sudut dan mengamati pertarungan. Basis budidaya Cheng Hailong berada pada budidaya penuh perisurgawi, sedangkan seniman bela diri gelandangan berada pada tingkat menengah perisurgawi. Kemenangan ditentukan dalam sekejap. Ketahuilah tempatmu. Seniman bela diri gelandangan itu terbaring di lantai dengan lubang raksasa di dadanya tempat sinar merah menembusnya, saat Cheng Hailong mendengus dengan jijik dan mencari pilnya. Sambil memegang pil itu, dia menyeringai. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui kualitas pil hanya dengan mengendusnya saja. Aroma pil ini harum dan langsung membuat seseorang merasa nyaman. Membuka mulutnya, Cheng Hailong segera meneguk pilnya. Dia adalah murid dari sekte besar. Oleh karena itu, dia jelas lebih berpengetahuan dan cerdas daripada rata-rata seniman bela diri gelandangan ini. Alasan pria itu tidak berani mengonsumsi pil adalah karena dia tidak yakin dengan efek sampingnya. Tapi Cheng Hailong pasti bisa menjamin bahwa pil ini akan meningkatkan kekuatannya sendiri. Melihat ini, Lin Fan yang berada dalam mode stealth ingin keluar untuk mengatakan sesuatu. Tapi sudah terlambat. Ada yang berubah dengan Cheng Hailong. Menunggu efek menakjubkan dari pil tersebut, Cheng Hailong berdiri diam. Tiba-tiba, pada saat itu juga, dia memegangi dadanya. Seolah-olah otaknya berhenti berfungsi.
Matanya yang percaya diri itu digantikan dengan ekspresi ketakutan. Ark, Cheng Hailong terjatuh ke lantai, memegangi kepalanya saat dia berteriak kesakitan. Bab 258, kami pasti akan menghasilkan besar. Lin Fan menyeka butiran keringat di dahinya tanpa suara. Bukankah dunia ini terlalu berbahaya? Tanah terlarang ini berlumuran darah, namun mengapa orang masih terus berdatangan untuk menjelajah? Cheng Hailong menggeram dengan kejam di tanah. Poof. Seketika, tubuh Cheng Hailong terbakar. Api merah menyala itu perlahan berubah menjadi hitam seperti api neraka. Apa? Jangan bilang dia akan berubah menjadi Fireboy. Lin Fan melihat pemandangan itu dengan kaget, tidak percaya apa yang sedang terjadi. Tapi ini bukanlah akhir dari segalanya, belum. Sesuatu sepertinya ingin sekali keluar dari tubuh Cheng Hailong, karena ada suara dentuman yang datang dari dalam dirinya. Punggungnya tiba-tiba melengkung ke atas. Ledakan. Sepasang sayap tulang yang terbakar api hitam muncul dari bagian belakang tubuhnya. Perlahan-lahan, kulit kepalanya mulai terkelupas saat tengkorak jahat muncul dari sana. Lambat laun, Lin Fan tercengang karena terkejut. Raksasa api yang terbuat dari tulang runcing muncul. Geraman raksasa yang menyala-nyala itu memiliki kebencian yang tak terbatas. Seolah-olah ada roh pendendam yang menari-nari di dalam api hitamnya. Tingkat menengah surgawi yang lebih rendah. Hanya dengan melihatnya, Lin Fan tercengang. Bukankah lonjakan kekuatannya terlalu serius? Dari budidaya penuh peri surgawi ke tingkat menengah surgawi yang lebih rendah dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Lin Fan merasakan sedikit simpati pada Cheng Hailong. Kenapa kamu harus pergi dan meminum pil tanpa alasan? Lihat apa yang terjadi padamu saat ini. Ya Tuhan. Tapi Lin Fan tidak punya niat membunuh Cheng Hailong yang telah berubah menjadi raksasa api. Dia hanya mengikuti dari belakang dengan saksama. Dia harus melihat kemana tujuan orang ini. Dengan tubuh raksasa yang menyala-nyala itu, setiap langkah yang diambil hanya selebar beberapa kaki. Setiap langkah yang ditinggalkannya masih menyala dengan api hitam. Membayangi raksasa yang menyala-nyala itu, Lin Fan memiliki rasa ingin tahu untuk menguji seberapa kuat api yang masih menyala di tanah ini. Meskipun raksasa yang menyala-nyala itu berada pada tingkat menengah langit yang lebih rendah, nyala api yang dibawanya nampaknya cukup keterlaluan. Mengulurkan tangannya untuk menyentuh api dengan lembut, notifikasi terdengar dari sistem. Ding! Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 10.000. Cei, itu tidak seberapa. Lin Fan jelas kecewa. Dia mengira apinya akan sangat kuat. Tapi tak disangka mereka hanya memberi 10.000 poin pengalaman. Sayang sekali. Desis mendesis. Raksasa yang menyala-nyala itu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Membalikkan wajahnya yang mengerikan itu, dia melihat jejak kaki yang tertinggal dan mengeluarkan geraman yang mengerikan. Lin Fan mengipasi tangannya. Kebaikan. Geraman raksasa yang menyala-nyala itu memiliki bau yang sangat mengerikan. Meskipun ini mungkin masih bayi dibandingkan dengan Yao Wuxi, itu masih sangat buruk. Mentah. Nyala api di mata raksasa itu menari-nari, seolah-olah dia melihat sesuatu. Tapi tidak peduli bagaimana kelihatannya, ia tidak dapat menemukan keberadaan Lin Fan. Setelah menggeram beberapa kali, ia melanjutkan perjalanannya. Lin Fan terus mengikuti dari dekat. Namun kali ini, dia memastikan untuk tidak melakukan kontak dengan api di tanah. Mungkin api yang tertinggal itu seperti mata raksasa yang menyala-nyala dan dia bisa merasakannya saat ada yang menyentuhnya. Lin Fan terus mengikuti raksasa yang menyala-nyala itu selama beberapa waktu, tetapi raksasa itu terus bergerak maju ke kejauhan. Sepanjang jalan, Lin Fan bertemu dengan orang lain. Namun, raksasa api itu berukuran besar dengan aura yang mengesankan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melawannya dan semua bersembunyi darinya. Tiba-tiba, raksasa yang menyala-nyala itu berhenti. Seolah-olah ia memiliki kesadarannya sendiri, ia mengeluarkan peti harta karun dari sudut tersembunyi di dekatnya. Peti harta karun itu bersinar dengan aura yang tidak biasa, tampaknya tampak sangat indah. Lin Fan bingung. Mungkinkah raksasa api itu bermaksud memikat murid sekte tersebut dengan peti harta karun ini? Tersembunyi di sekitarnya saat ini adalah murid dari 3 sekte, Sekte Xianling, Sekte Tongtian, dan Sekte Bodhisattva. Mereka telah kehilangan beberapa murid mereka sendiri.
Faktanya, mereka bahkan belum berhasil menemukan setiap murid dari sekte masing-masing yang telah masuk. Bagi mereka yang tidak ditemukan, peluang mereka untuk hidup seharusnya sangat kecil. Sejak mereka turun, bukan saja mereka tidak menemukan harta karun apapun, mereka bahkan tidak menemukan omong kosong apapun. Dalam sudut pandang mereka, sekte mereka mungkin melakukan kesalahan. Lagi pula, mereka juga pernah ke tempat terlarang di masa lalu. Harta karun di sana mudah didapat tanpa harus melalui kesulitan seperti itu. Saudara senior Yang, lihatlah peti harta karun di tangan raksasa yang menyala-nyala itu. Salah satu murid menunjuk dengan keserakahan. Pasti ada harta berharga di dalam peti harta karun itu. Benar, tempat ini sangat mencurigakan. Tak disangka kita belum menemukan apapun sejauh ini. Oleh karena itu, harta karun itu pasti ada di dalam peti itu. Surgawi tingkat menengah yang lebih rendah. Jika kita semua di sini bekerja sama, kita seharusnya bisa menghadapinya dengan baik. Setuju. Baiklah kalau begitu, kita akan membentuk formasi depan untuk melawannya. Selagi perhatiannya terganggu, ambil kesempatan untuk membunuhnya dari samping. Setelah kita mendapatkan harta karunnya, kita akan membaginya secara merata. Tindakan. Saat Lin Fan sendiri hendak menyerang, sesuatu terjadi di depan. Bentuk. Membunuh. Saat itu, murid dari 3 sekte muncul dan mengepung raksasa yang menyala-nyala itu. Lin Fan mengamati situasinya. Meskipun raksasa api itu adalah makhluk surgawi tingkat menengah yang lebih rendah, ia seharusnya tidak mampu menahan serangan ini. Lagi pula, ada banyak murid kuat di dalam sekte juga. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Raksasa yang menyala-nyala itu melemparkan peti harta karun itu ke atas kepala para murid. Para murid dari 3 sekte segera berlari menuju peti harta karun dan membukanya dengan rakus. Tapi saat mereka melakukan itu, cahaya hitam keluar dari peti harta karun. PSSSSSSSCH. PSSSSSSSCH. Kakak senior, adik laki-laki. Serangkaian tangisan tragis terdengar. Lin Fan melihat pemandangan itu dengan tercengang juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat peti harta karun dibuka, cahaya hitam terpisah menjadi beberapa berkas cahaya hitam yang lebih kecil. Masing-masing dari mereka seperti pedang setajam silet, menembus semua murid yang hadir di area tersebut. Beberapa dari mereka ditusuk di kepala, ditempelkan ke dinding. Beberapa diiris rapi menjadi 2 bagian dengan daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Pemandangan itu sangat mengerikan. Beberapa murid dengan basis kultivasi yang lebih tinggi berhasil melarikan diri dan tetap hidup. Sepertinya ada kekuatan tak dikenal di bawah tanah, yang menyedot darah para korban. Menguras, mengeringkan. Akhirnya, mayat-mayat itu berubah menjadi kulit dan tulang yang mengering. Melihat keadaan mayat-mayat ini, Lin Fan tercengang. Adegan ini sangat familiar. Bukankah dia melihat ini di kuil Tuodi? Roh jahat. Lin Fan mulai merasa takut dan tidak lagi berada di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Jika ini nyata, maka segalanya akan menjadi sangat sulit mulai saat ini. Mungkinkah sinar hitam yang ditembakkan dari Laut Setan Mati bukanlah tanda-tanda lahirnya harta berharga? Mungkinkah itu hanya sebuah daya tarik untuk menarik orang datang ke tempat ini? Memikirkan kembali keadaan sebelumnya, saat sekte-sekte besar ingin menghalangi masuknya seniman bela diri gelandangan, sebuah celah segera terbuka, memberi mereka kesempatan untuk masuk. Apakah itu semua hanya kebetulan belaka? Mungkin ini semua sudah direncanakan. Para murid yang baru saja berhasil melarikan diri bergumam dengan panik, "Ayo pergi." Raksasa api yang gerakannya tidak terlalu cepat selama ini tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Ketika muncul berikutnya, ia menusuk tubuh salah satu murid yang melarikan diri dengan kuku jarinya yang panjang dan tajam. Semua murid yang mencoba melarikan diri dibunuh satu demi satu oleh raksasa yang menyala-nyala ini. Berdiri di sana, raksasa yang tampak jahat itu menyeringai. Mengangkat tangannya, ia menelan seluruh murid yang ditangkapnya dengan kuku jarinya. Sangat kuat. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Kekuatan sebenarnya dari raksasa yang menyala-nyala ini jelas lebih dari kekuatan surgawi tingkat menengah yang lebih rendah. Setelah menelan mayat-mayat itu, raksasa api itu mengambil peti harta karun itu dan berjalan maju dengan canggung sekali lagi.
Siapapun yang tidak mengetahuinya pasti akan berpikir bahwa itu adalah peti harta karun gratis yang berjalan-jalan. Namun di mata Lin Fan, ini adalah kematian yang dibanggakan oleh dewa. Bab 259, Orang yang Menyedihkan. Raksasa yang menyala-nyala itu berkeliaran dengan bebas di dunia bawah tanah yang menyeramkan dan gelap ini. Seniman bela diri dan murid sekte gelandangan yang bodoh itu memandangnya sebagai peti harta karun yang berjalan. Terselip di bawah tangan kirinya yang besar adalah peti harta karun. Peti itu mengeluarkan aura unik, memancing semua orang untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang berharga tersembunyi di dalamnya. Faktanya, bahkan Lin Fan hampir terpancing oleh taktiknya dan terpikat oleh keserakahan. Sepanjang jalan, Lin Fan telah menyaksikan raksasa yang menyala-nyala itu memusnahkan gelombang seniman bela diri yang gelandangan. Semua kematian mereka sangat mengerikan. Di tubuh seniman bela diri gelandangan itu, Lin Fan menemukan satu benda. Peta harta karun 7 orang suci. Itu tidak penuh, tapi itu menunjukkan lautan setan mati dengan satu kalimat. Harta karun kuno yang maha kuasa. Lin Fan menghela nafas. Ini semua adalah hasil keserakahan. Tapi bukankah tempat ini terlalu jahat? Neraka yang berapi-api bahkan tidak tampak 1% sejahat tempat ini. Tapi ini seharusnya bukan pekerjaan 7 orang suci. Raksasa yang menyala-nyala itu berjalan di sepanjang jalan setapak, mondar-mandir seolah sedang menunggu mangsa lagi. Meskipun basis budidaya raksasa api ini adalah tingkat menengah surgawi yang lebih rendah, berdasarkan pengamatan Lin Fan, kekuatan bertarungnya pasti jauh lebih tinggi dari itu. Tidak ingin mengkhawatirkannya atau apapun, Lin Fan mencari jalan terpisah dan menuju ke arah lain. Tidak peduli apa, dia harus sampai ke dasar tempat misterius ini. Mencari terus-menerus, Lin Fan bisa merasakan aura kuat datang dari kedalaman tempat ini. Auranya familiar namun asing di saat yang bersamaan. Ahaha, saat itu, serangkaian tangisan tragis terdengar dari kegelapan yang suram itu. Sambil mengerutkan kening, Lin Fan mempercepat langkahnya ke depan. Sebuah kuil ada di bawah tempat ini. Itu tidak besar, tapi melayang dengan lembut di udara. Kuil itu diangkat dengan rantai yang diikatkan ke dinding di dekatnya. Setiap gulungan rantai ini memiliki serangkaian lambang dan simbol misterius yang bersinar di atasnya, seolah-olah rantai itu menekan semacam makhluk jahat. Adapun candi yang sedang diangkat, sepertinya bermandikan genangan darah. Dipenuhi dengan noda darah, ada banyak simbol dan tanda rahasia yang kehilangan kilau ketuhanannya karena kausan. Di depan candi terdapat panggung yang ditinggikan dengan 4 tiang berduri di setiap sudutnya. Sesosok manusia tertempel di sana, di salah satu pilar. Tersembunyi dalam kegelapan, Lin Fan menyipitkan matanya dan menoleh. Dia tidak menyangka bahwa orang yang terjepit di pilar itu tidak lain adalah Teng Long. Siapa kamu? Kembalikan tubuhku. Teng Long yang terjepit di salah satu pilar melolong dengan kejam. Namun, dalam tatapan buas itu ada sedikit rasa takut di dalam dirinya. Teng Long telah turun ke lautan iblis mati untuk menyelesaikan rencana besar kebangkitannya. Meskipun cangkang yang dia gunakan saat ini cukup bagus, itu mungkin hanya kelas menengah baginya. Jika dia ingin kembali ke bentuk puncaknya, dia membutuhkan wadah yang jauh lebih kuat. Setelah banyak kesakitan dan cobaan, dia akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal legendaris di mana dia pernah terjatuh. Namun sesampainya di sana, dia terkejut tak bisa berkata-kata melihat pemandangan di hadapannya. Tulang putih giok yang ditinggalkannya telah menghilang. Dan tempat penempatan tulang-tulang itu disegel dengan serangkaian rantai. Di dalam kuil yang gelap terdengar suara nafas yang pelan dan dalam. Rasanya seperti jantung yang berdebar kencang, khusyuk namun mengerikan. Cahaya hitam bersinar dan di peron muncul kerangka yang membusuk. Teng Long tercengang. Ini adalah salah satu tengkorak putih giok miliknya. Tapi sekarang sudah menghitam dan hangus seperti sampah. Wajah Teng Long yang menyeramkan berangsur-angsur berubah menjadi lebih suram saat api yang menari-nari di matanya padam. Di dada Teng Long ada sayatan lebar, dengan darah segar menyembur keluar. Tengkorak putih giok memaksa dirinya keluar dari tubuh Teng Long pada saat itu juga. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mulut tengkorak putih giok yang setengah mengambang tidak bergerak, tapi suaranya bergema di dalam dinding yang kosong. Di balik kerangka putih giok, kekosongan beriak seperti kerikil yang jatuh ke permukaan air.
Sebuah celah kemudian terbuka, saat kerangka putih giok melangkah untuk meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan kekuatan lawan yang kuat dari dalam kehampaan yang memisahkan mereka. Celah yang dibuka oleh skeleton Jade White segera ditutup. Tengkorak putih giok sangat terkejut. Ia tidak mengira akan terjadi hal seperti ini. Dengan menggunakan ke-10 jari kerangkanya, ia dengan sia-sia menggenggam udara, mencoba membuka celah itu sekali lagi, tetapi sia-sia. Di dalam kuil yang berlumuran darah, lusinan tangan raksasa yang terbentuk dari kabut hitam melesat ke arah tengkorak putih giok. Api matahari. Kerangka putih giok menyatukan 10 jari dan tiba-tiba, 7 putaran cahaya yang sangat terang muncul. Catatan Agung 7 Orang Suci. Lin Fan sedang menonton dengan rahang ternganga sekarang. Sejak kerangka putih giok muncul, dia tahu apa yang terjadi. Dia jelas telah membunuh Teng Long. Sekarang Teng Long masih hidup dan berlari ke sini, itu pasti hasil karya kerangka putih giok. Tidak, terlepas dari keahliannya, tengkorak putih giok itu terperangkap erat dalam genggaman tangan hitam raksasa itu. Tidak peduli seberapa kerasnya perlawanannya, itu tidak ada gunanya. Akhirnya, ia terseret ke dalam kuil yang gelap itu. Keheningan yang terjadi kemudian memekakkan telinga. Lin Fan menahan napasnya erat-erat sambil menonton. Apa-apaan ini? Apakah itu akhir dari ke-7 orang suci itu? Bukankah akhir dari orang ini terlalu menyedihkan? Awalnya direncanakan jauh dan jauh ke depan. Namun semua rencananya dihancurkan oleh entitas misterius ini. Tidak hanya itu, kemungkinan besar akan diserap atau digunakan oleh entitas ini juga. Lin Fan bersiap untuk pergi. Sialan, ini terlalu menakutkan. Tidak peduli harta apapun yang disembunyikan di tempat ini, Lin Fan tidak lagi menginginkan bagian apapun darinya. Dibandingkan dengan nyawanya yang berharga, harta ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan tanpanya. Hati Lin Fan dipenuhi dengan kebencian pada saat bersamaan. Sialan, rencana tidak seharusnya menjadi salah seperti ini. Kenapa tempat terlarang itu begitu samar? Tempat terlarang seharusnya menjadi tempat di mana seseorang dapat dengan mudah berubah menjadi orang kaya hanya dengan satu gerakan. Tapi tempat ini hanyalah omong kosong yang menyebabkan kematian. Saat Lin Fan bersiap untuk pergi, dia merasakan perasaan akan datangnya malapetaka tepat di belakangnya. Tanpa berbalik, Lin Fan berlari maju. Namun ketika dia menyadari apa yang terjadi, jantungnya berdebar kencang. Bisakah pihak lain menemukan Lin Fan bahkan dalam kondisi stealth-nya? Tapi itu tidak mungkin, bukan? Selama Lin Fan tidak bergerak dalam mode stealth-nya, bahkan makhluk surgawi yang lebih hebat pun tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Saat itu, di dalam kuil yang berlumuran darah, banyak tangan hitam terangkat dan terbang ke arah Lin Fan. Dia nyaris tidak berhasil menghindarinya. Apa-apaan ini? Sakit macam apa ini? Lin Fan ingin meninggalkan lubang asalnya. Tapi saat dia mencapai pintu keluar, pintu itu terhalang oleh sejumlah tangan hitam yang berpegangan satu sama lain, menutup satu-satunya jalan keluarnya. Saudaraku, ayo kita bicarakan ini. Lin Fan berteriak dalam upayanya. Dia hanya bisa berharap orang yang bersembunyi di dalam kuil ini bisa memberinya kesempatan. Tapi sayang sekali, itu hanya angan-angannya juga. Bab 260, Ciki bukan pengecut. Kamu menolak membiarkan Ciki naik. Lin Fan hampir menangis. Sialan, ini jelas bukan tempat bagi manusia. Memegang kapak abadi, dia mengayunkannya dengan keras ke arah penyumbatan tangan. Namun, mereka begitu padat dan tebal sehingga tampak tak terbatas. Seluruh labirin bawah tanah sepertinya dipenuhi dengan tangan-tangan hitam ini sekarang. Dasar ibu brengsek. Kamu memaksaku melakukan ini. Lin Fan sedikit bingung sekarang. Namun dalam menghadapi bahaya, dia tidak boleh goyah. Sebaliknya, ia harus menunjukkan dominasinya. Pedang Cakrawala. Setelah kejadian di Green Ridge County, Lin Fan telah menaikkan pedang cakrawalanya untuk mendapatkan pedang kedua. Dan untuk mengenang peristiwa itu, Lin Fan menamai pedang ini, pedang kebajikan. Dengan iblis berkepala 3 dan berlengan 6 yang menunggangi punggungnya, serta pedang cakrawala dan pedang kebajikan yang bertindak dengan kehendak pedang yang sangat besar, dia memotong tangan hitam yang datang dengan mudah. Lin Fan akhirnya merasa lebih rileks dan tidak terlalu dibatasi. Ciki, ayo keluar. Kakako. Saat Ciki keluar, dia ingin berkokok beberapa kali untuk mengumumkan kedatangannya yang membanggakan.
Namun, dia mengangkat sayapnya karena terkejut ketika sebuah tangan hitam melintas, nyaris mengenai dirinya. Chiki, berhentilah menangis. Saatnya melakukan pekerjaan. Sekarang ada ruang kosong di sekitar Lin Fan. Demon langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 sedang mempertahankan punggungnya saat dia membersihkan jalan di depan dengan kapak abadi. Kakak, Chiki melihat sekelilingnya dan membuka sayapnya yang tidak berbulu, menangis dengan keras. Menggaruk lantai dengan cakarnya, dia membangun momentum sebelum berlari dan melompat ke udara. Gila, dalam sekejap, lampu merah menyilaukan keluar dari Chiki, langsung menerangi seluruh labirin bawah tanah. Tangan hitam yang mencakup segalanya itu terdistorsi terus-menerus dan akhirnya menghilang seluruhnya di bawah lampu merah. Lin Fan mengangkat tangannya untuk sedikit menutup matanya. Lampu merah ini memang cukup menyilaukan. Lin Fan menghela nafas lega ketika tangan hitam itu menghilang setelah lampu merah menghilang. Kamu baik-baik saja, Chiki. Lin Fan mau tidak mau merasa terkesan dengan Chiki. Jika dia tidak melepaskan keahliannya, Lin Fan mungkin tidak percaya diri untuk membersihkan tempat ini sepenuhnya. Kako, Chiki melemparkan kepala ayamnya ke belakang dan berjalan dengan arogan di depan Lin Fan. Dengan satu lompatan, dia melompat kembali ke bahu Lin Fan dan mengusap pipi Lin Fan dengan kepala ayam mungilnya. Baiklah, aku akan mengingat usaha besarmu hari ini. Hati Lin Fan yang awalnya cemas mengendur seiring dengan suasana hatinya. Dan saat itu, Chiki melompat ke atas kepala Lin Fan dan berteriak keras sekali lagi, memiringkan kepalanya ke belakang. Seolah-olah dia mengatakan bahwa statusnya telah melonjak satu tingkat lagi. Lin Fan memutar matanya ke belakang. Kebaikan, Chiki ini benar-benar tahu caranya menjadi sombong, bukan? Ledakan, ledakan. Saat Lin Fan dan Chiki sedang menikmati keangkuhan mereka yang agung, serangkaian suara keras terdengar di telinga mereka. Duo pria dan ayam itu melihat situasi di depan mereka, lalu saling memandang dan mengedipkan mata sebanyak-banyaknya. Satu demi satu, rantai yang menahan kuil berlumuran darah itu putus. Tanda rune di setiap sambungan rantai juga meredup. Chiki, apa yang kamu lakukan? Lin Fan bertanya dengan tegas. Gila, Chiki membuka matanya lebar-lebar sambil menggelengkan kepala kecilnya. Dia juga tidak tahu sama sekali. Lin Fan menelan ludahnya dengan lembut sebelum berteriak dengan keras. Chiki, ayo kita pergi dari sini. Meraih Chiki dengan satu tangan, Lin Fan berlari ke pintu keluar. Berdasarkan pengalamannya sejauh ini, dia tahu apa yang sedang terjadi. Bos datang. Biasanya, Lin Fan pasti akan senang dengan kemunculan monster bos. Namun bagi Lin Fan, bos yang tidak dia duga adalah hal paling menakutkan yang pernah ada. Cewek sialan. Tidak apa-apa jika dia baru saja menghancurkan tangan hitam itu. Kenapa dia harus pergi dan memutuskan rantai untuk membangunkan orang itu? Bukankah ini mengacaukan diri kita sendiri? BOOOOM. Tanpa rantai yang mengangkatnya, kuil itu mulai runtuh. Di saat yang sama, noda darah di kuil sepertinya mendapat kehidupan baru karena memancarkan aura yang mengintimidasi. Lin Fan tetap fokus pada pintu keluar. Hanya beberapa lagi langkah. Dan saat Lin Fan menginjaknya, sebuah tangan raksasa menamparkan ke dalam dari luar pintu keluar. Melihat api hitam dari tangan raksasa itu, hati Lin Fan menegang. Itu adalah raksasa yang menyala-nyala. Bam, ding, Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 100.000. Meskipun dia tidak menerima kerusakan apapun, kekuatan dari tamparan itu membuat Lin Fan terbang mundur. Pada saat Lin Fan berdiri, raksasa yang menyala-nyala itu telah menutup lubang tersebut, meninggalkan layar hitam berkilauan di atasnya. Beriak pelan, layar hitam itu berubah menjadi dinding kokoh dan menutup satu-satunya jalan keluar dari tempat ini. Lin Fan melihat sekelilingnya. Tidak ada jalan keluar lain. Chiki, kita kacau. Lin Fan hampir menangis. Dia kemudian melihat sekeliling dengan panik. Dia harus menemukan jalan keluar dari tempat ini sebelum bos besar keluar. Tapi ketika dia tidak bisa menemukan jalan keluar lain, Lin Fan menyeka keringat di dahinya saat dia terlihat putus asa. Kalau dipikir-pikir, orang sepertiku adalah permata berharga bagi seorang pemuda. Jika aku mati di sini hari ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte ini, bagi benua Dongling, bagi dunia. Lin Fan berada dalam kondisi paling sedih saat ini. Namun,
Dia tahu bahwa meskipun dia harus mati, dia tidak bisa pergi tanpa ada yang mengetahuinya. Menggunakan jarinya sebagai pensil, dia mengukir di tanah. Benua Dongling tahun 6385, Grandmaster ke-6 dari Sekte Setan Suci dari Puncak Tanpa Nama dari Sekte Kemuliaan, Lin Fan. Untuk mencegah malapetaka menimpa banyak orang di dunia, dia memilih untuk binasa di sini bersama iblis untuk menjamin perdamaian dunia. Melihat ukiran di lantai, Lin Fan mengangguk puas. Sialan, sial. Ciki mengetuk Lin Fan seolah-olah dia bertanya, bagaimana denganku? Lin Fan melirik Ciki dan meninggalkan kalimat tambahan. Pet Ciki juga terbaring di sini. Lin Fan kemudian mengukir gambar Ciki di tanah juga. Bahagia sekarang. Lin Fan hanya bisa melakukan hal seperti ini untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam kuil, dia harus membuat rencana untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Meski Ciki tidak mengerti kata-kata yang tertulis, dia mengangkat sayapnya kegirangan saat melihat gambar itu. Lin Fan menyipitkan mata dan melihat ke kuil. Saat ia melakukan kontak dengan tanah di bawahnya, kekuatan yang tak terhentikan meletus ke segala arah. Piang, semua ubin di kuil itu runtuh ke lantai saat darah tampaknya mendapatkan kehidupannya sendiri. Berkilau dalam cahaya merah seperti hantu, darah merembes ke dalam kuil. Lin Fan mengerutkan kening, sementara Ciki bergidik dan mendekatkan sayapnya ke dirinya, bersembunyi di belakang Lin Fan. Sombong terhadap yang lemah, pengecut terhadap yang kuat. Begitulah motto hidup Ciki. Aura yang dipancarkan dari kuil membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman. Dari situ, Lin Fan juga memahami bahwa ini bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Ciki, kamu sembunyi dulu. Lin Fan berkata sambil menepuk Ciki. Ciki berjuang melawan beberapa burung gagak, seolah-olah memberitahu Lin Fan bahwa dia bisa melakukannya. Jangan menyeretku ke bawah, sembunyi saja di suatu tempat. Lin Fan mendorong Ciki menjauh dengan kakinya. Melihat Lin Fan, Ciki akhirnya berbalik dan pergi dengan punggungnya yang kesepian. Dia berbalik untuk melihat Lin Fan untuk terakhir kalinya, seolah-olah dia berkata, bukannya aku pengecut, kaulah yang menolak melepaskanku. Dan dengan itu, Ciki lari ke suatu tempat yang jauh untuk bersembunyi, mengeluarkan kepala mungilnya untuk memeriksa situasi dari waktu ke waktu. Cek subcribe-nya gratis.